Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Ini gua iseng-iseng mau news update aja ya. Untuk hari apa nih? Hari Senin malam kalau udah di Indonesia kan. Langsung aja ini gua ambil dari beberapa sumber. Ini karena gua cepet-cepetin jadi nggak gua kasih apa namanya gambarnya di samping kanan ya. Oh iya, ada juga yang komen kan nanya, "Bang, kapan bisa bikin video pakai teks?" Waduh, itu ribet banget bikinnya. Gua belum ada apa ya, belum ada daya dan upaya untuk bikin teks dulu terus baru gua upload videonya. Mungkin kalau bisa dipakai yang YouTube itu kan ada CC ya kan. Itu bisa di situ nanti keluar teksnya walaupun nggak sempurna banget, tapi bisa lah ya dicoba. Nanti kalau mungkin gua sudah ada waktu atau daya upaya lebih, nah insya Allah nanti baru bikin teksnya. Langsung aja gua ambil dari beberapa sumber ini. Pertama dari Manchester Evening News. Ini ada artikel soal Manchester United bisa menghindari melakukan kesalahan terkait dengan Kieran Trippier ya. Ada dua solusi di sana. Kalau gua apa namanya rangkum ini terkait juga dengan Brandon Williams, di back yang sekarang kita sedang pinjamkan ke Norwich ya kan. Sebenarnya kalau Brandon Williams ini kembali ke Manchester United ya dari pinjaman, maka kita akan punya 3 opsi di sana kan. Ada Brandon Williams, ada Aaron Wan-Bissaka, ada juga Diogo Dalot. Ini terkait dengan posisi back kanan utamanya ya. Dan ya menurut gue sih dia so far so good di apa namanya di Norwich. Sesuatu yang menurut gue tepat sih melakukan peminjaman, artinya dia dilepas dengan status pinjaman supaya lebih yaitu tadi berkembang. Dan ya memang butuh apa namanya menit bermain yang lebih kan, kunci apa namanya supaya itu tadi meningkatkan kemampuannya. Dan kalau tidak salah ya, Brandon Williams ini juga bisa dimainkan di kanan dan kiri kalau tidak salah kan. Jadi menurut gue ya kita sebenarnya sih butuh pemain yang seperti itu ya, bisa dimainkan di kanan maupun juga di kiri. Diogo Dalot seingat gue juga bisa dimainkan di kiri juga kan. Jadi ya supaya lebih fleksibel lah kedalaman squad ini. Kurang lebih demikian ringan amatiran ala gue. Lalu ada kabar lagi ini ya soal kalau ya James Garner ini gelandang muda Manchester United yang dipinjamkan ke Nottingham Forest. Ada beberapa kabar ya atau pendapat yang mengatakan lebih baik dia segera dipanggil pulang ke Manchester United ya setelah penampilan yang cukup luar biasa ketika Nottingham Forest menyingkirkan Leicester. Bagaimana pendapat gue? Ya James Garner ini memang gelandang yang cukup bagus, gelandang muda cukup bagus. Dan kalau menurut gue, apakah sekarang karena kan kita ini tidak ada gelandang bertahan ya kan, dipulangkan saja ke Manchester United sekarang untuk memperkuat? Kalau gue jangan sih. Ya sudah biarkan saja dia musim ini selesai dulu di Nottingham Forest, berkembang lagi di Nottingham Forest, dia jadi pemain inti, lebih banyak waktu bermainnya. Karena kan nanti dia kalau di Manchester United di posisi dia saat ini ada beberapa pilihan kan di sana. Tidak ada garansi dia bisa dapat menit bermain sebanyak yang didapatkan di Nottingham Forest. Dan menurut gue lagi-lagi untuk pemain muda perkembangan menit bermain cukup penting ya. Jadi kalau menurut gue sih dengan amatiran biarkin aja James Garner ini di Nottingham Forest. Nanti musim panas ini atau akhir musim ini ketika dia kembali lagi ke Manchester United, siapapun manajernya saat itu bisa dengan lebih detail menilai James Garner ini apakah bisa masuk ke skuad Manchester United atau tidak. Kalau gue ringan amatiran, kalau lihat dari apa yang dia lakukan sekarang bersama dengan Nottingham Forest ya bisa-bisa saja dia akan ditarik lagi ke tim utama Manchester United, tapi tidak untuk musim ini ya, untuk musim depan. Ada kabar apa lagi ini? Ada kabar kalau ternyata Diogo Dalot ini ya diminati ternyata oleh Atletico Madrid ya, jadikan solusi utama setelah kehilangan Kieran Trippier. Yang lucunya kalau menurut gue, Kieran Trippier tadinya diminati juga oleh Manchester United. Nah ini ada sumber dari Andy Mitten, dikabarkan kalau ketika di AC Milan ini ternyata
Paolo Maldini itu menasihati Diogo Dalot ya, kalau dia ingin bermain di level yang top untuk periode yang lama, dia ini harus latihan lebih banyak dengan bola, menggunakan bola ya, di bawah ketika itu di Milan ya, di bawah pelatih defensif yang menyarankan dia untuk lebih banyak belajar tentang taktik. Dan Diogo Dalot ini juga mulai bekerja dengan nutrisionis untuk membantu dia untuk lebih menguatkan otot-ototnya. Jadi ternyata apa yang kita dapatkan saat ini dengan Diogo Dalot ini erat kaitannya dengan apa yang didapat dia di AC Milan, karena konon katanya AC Milan salah satu yang terbaik juga kan, pusat kesehatannya kurang lebih demikian. Jadi ya kalau menurut gua sih, kalau memang seperti ini memang masuk akal, karena memang tidak mungkin dia hanya menit bermain saja yang dapat di AC Milan dan lain-lain, tapi juga hal-hal seperti ini ya, nasihat dari Paolo Maldini, bekerja dengan nutrisionis dan juga lain-lain. Oke, ada kabar ini kalau Eddie Howe, pelatih dari Newcastle ini, mengatakan kalau dia sangat berminat ya, dia sangat menyukai Jesse Lingard. Dan ini mungkin membuka sedikit tabir kalau nanti di musim panas Newcastle akan jadi salah satu tim yang akan berusaha untuk mendatangkan Jesse Lingard, di samping tentunya West Ham United ya, yang musim lalu sudah meminjam Jesse Lingard dan memang penampilannya cukup bagus di West Ham, di London lebih tepatnya. Hari ini dikabarkan Jesse Lingard dan Edison Cavani sudah kembali ke Carrington ya untuk latihan untuk menghadapi Burnley di hari Selasa malam. Sementara Fred ini ternyata meninggalkan Carrington hanya 20 menit setelah dia tiba di Carrington. Nah, ini tanda tanya. Biasanya kalau seperti ini sih ada kaitannya, kalau nggak cedera ya mungkin dengan COVID ya, karena dia mungkin ternyata sebelum masuk hasil tesnya positif jadi pulang. Nah, oleh karena itu apakah Fred akan memperkuat Manchester United besok, ini tanda tanya ya. Walaupun di perkiraan sih gue memperkirakan Paul Pogba yang akan bermain di sana ya. Dikabarkan juga ini oleh ESPN ya, kalau Manchester United sebentar. Ya, betul. Jadi recruitment meeting ya, atau pertemuan tentang recruitment meeting dengan Ralf Rangnick ini akan segera dilakukan setiap bulan ya. Setiap bulan dimulai dengan ditutupnya bursa Januari. Dan ini ada harapannya untuk ya ini tadi supaya ketika manajer baru nanti datang itu dia tidak akan mulai dari nol. Jadi paling tidak dia sudah punya rekomendasi untuk kira-kira siapa-siapa saja yang dibeli, walaupun tentunya sang manajer juga pasti sudah punya gambaran. Nah, tapi ini agak unik juga ya caranya ya. But anyway, dan dikabarkan juga fokus dari Manchester United ini akan ke central midfield ya di musim panas nanti ini. Ada beberapa nama di sana, yang ada 3 nama nih dikabarkan yang diminati oleh Manchester United. Ada Calvin Phillips, Declan Rice, dan Amadou Haidara. Nah, ini kayaknya kok 3 ini, kalau gue ya dengan amatiran, ini sepertinya menggambarkan, kan kita tidak mungkin nih merekrut 3-3-nya ya. Kok 3 pemain ini sepertinya mengarah ke gaya yang berbeda dari 3 calon manajer Manchester United di musim panas nanti. Ini ringan amatiran ala gue ya. Kita tahu lah Haidara lebih kemana ya kan. Declan Rice mungkin ke salah satunya, ataupun juga Calvin Phillips mungkin ya. Ya. Ada kabar juga ini kalau sebentar, Cristiano Ronaldo datang. Nah, ini nggak penting sebenarnya beritanya ya. Kalau Cristiano Ronaldo datang ke lapangan latihan ini menggunakan mobil yang dibelikan oleh istrinya. Karena kan dia barusan ulang tahun ya, orang kaya ya, langsung beli mobil. Dikabarkan juga ini alasan kenapa kok Phil Jones ke Bordeaux ini gagal, karena Bordeaux tidak bisa menjamin kalau Phil Jones ini bisa bermain secara reguler, dan ya Phil Jones ingin menambah
menit bermainnya, dan ternyata ini tidak bisa diberikan kepastiannya oleh Bordeaux. Oleh karena itulah dealnya batal. Mason Greenwood ini wow ya. Ini tidak lagi akan disponsori oleh Nike. Ya, karena Nike pastinya juga tidak mau berasosiasi dengan pemain yang atau individu yang punya masalah hukum pastinya ya, dan dia menarik ini dari betul-betul selesai kalau menurut gua ya, Mason Greenwood ini. Dan ya ini tadi ada kabar ya betul sekali kalau kenapa kok Manchester United ini lebih mengincar ya, ini sebenarnya sudah sering disebutkan ya, kenapa sih kok Manchester United itu mengincar lebih ke gelandang tengah. Sebenarnya ini sudah dilakukan musim panas tahun lalu, tapi karena kedatangan Cristiano Ronaldo maka ya tidak jadi ke sana. Dan begitu pun juga untuk musim panas tahun ini ya, lini depan ini dikabarkan tidak menjadi fokus dari Manchester United karena sekali lagi ada Cristiano Ronaldo di sana. Jadi wah, ini berarti tim, kalau gue pikir sih klub ini dari pernyataan ini berarti maka klub ini sepertinya masih sangat percaya dengan seorang Cristiano Ronaldo. Kita lihat saja, Andres Pereira dikabarkan ini akan bergabung dengan Flamengo dengan status permanen. Tadi masalah yang datang latihan sudah oke, kurang lebih demikian ya news update ringan amatiran ala gua ini di siang hari waktu Belanda, malam hari waktu Indonesia. Mudah-mudahan suka videonya. Kalau ada saran kritik seperti biasa, drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.